Timnas Indonesia kembali menorehkan catatan prestisius dengan berhasil menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah komando pelatih Patrick Kluivert, skuad Garuda sukses mencuri perhatian usai tampil solid dan penuh semangat juang. Jay Izzes dan kolega kini menatap fase selanjutnya dengan penuh percaya diri. Harapan publik kembali menguat, berharap Indonesia mampu bersaing di antara raksasa Asia dan mengukir sejarah baru, tampil di putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Indonesia memastikan tiket ke babak keempat usai finish di posisi keempat grup C dalam babak ketiga. Grup ini diisi tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meski tidak finish di tiga besar, performa Garuda cukup meyakinkan untuk lolos ke fase lanjutan. Di balik keberhasilan itu, ada kisah heroik yang luar biasa. Indonesia berhasil menyingkirkan dua negara yang selama ini dikenal sebagai kekuatan menengah di Asia, yakni China dan Bahrain. Kedua negara itu harus puas mengakhiri fase grup di posisi 5 dan 6. Langkah Indonesia menuju babak keempat pun membuka mata banyak pihak. Ini adalah pencapaian historis yang belum pernah dicapai sebelumnya, menjadi bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju arah yang lebih baik. Publik langsung menyambut euforia ini dengan optimisme tinggi. Banyak yang mulai berandai-andai, bahwa mungkin inilah waktunya Indonesia melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Semangat nasionalisme pun kembali menguat berkat performa apik di lapangan hijau. Mengacu pada hasil undian resmi yang dirilis AFC, Timnas Indonesia masuk ke pot terbawah bersama Oman. Pot ini diisi tim-tim dengan koefisien terendah di antara peserta babak keempat. Namun, hal itu tidak membuat Indonesia ciut. Di pot teratas, dua negara yang juga akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 menempati posisi unggulan, yakni Qatar dan Arab Saudi. Kedua tim ini punya infrastruktur, pengalaman, dan materi pemain kelas dunia yang bisa menjadi tantangan berat bagi siapapun. Pot kedua diisi oleh Uni Emirat Arab dan Irak. Keduanya memiliki tradisi kuat di level Asia dan kerap tampil di ajang internasional. Irak, khususnya, dikenal memiliki kekuatan fisik dan mental yang tinggi di setiap turnamen. Yang menarik, Indonesia menjadi satu-satunya tim non-Arab yang bertahan di babak ini. Artinya, 5 dari 6 tim peserta adalah negara Arab, dan Garuda akan menghadapi atmosfer yang benar-benar berbeda dari biasanya. AFC memutuskan bahwa tiap negara tidak akan bertemu lagi dengan lawan yang sama dari babak sebelumnya. Aturan ini memberikan sedikit gambaran mengenai siapa saja calon lawan Indonesia di grup berikutnya. Dengan demikian, Indonesia tidak akan kembali menghadapi Jepang, Australia, atau Arab Saudi. Dari aturan tersebut, besar kemungkinan Indonesia akan bersua Qatar dari pot 1, dan salah satu antara Uni Emirat Arab atau Irak dari pot 2. Jika melihat kualitas lawan, tantangan yang dihadapi memang tidak main-main. Namun, pelatih Kluivert optimistis timnya bisa bersaing, terutama jika persiapan dilakukan secara maksimal dan pemain berada dalam kondisi terbaik. Persiapan matang pun mulai terlihat. PSSI langsung bergerak cepat mengamankan lawan-lawan tangguh untuk uji coba internasional. Ini menjadi bagian dari strategi jangka pendek guna menjaga performa dan ritme bermain para pemain. Langkah ini pun berdampak luas. Bahkan pelatih Irak, Graham Arnold, sempat mengeluh karena rencana uji coba timnya terganggu akibat sudah padatnya jadwal lawan yang diincar. Salah satunya, Kuwait, yang ternyata lebih dulu menyetujui laga uji coba melawan Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Arnold menyebut bahwa pihaknya sempat menjalin komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Kuwait untuk menggelar laga persahabatan, baik di Basra maupun di Kuwait. Sayangnya, Kuwait harus menolak tawaran tersebut karena telah memiliki agenda padat. Mereka harus menjalani pertandingan uji coba ke Vietnam dan sudah menyepakati laga lain melawan Timnas Indonesia. Situasi ini memperlihatkan bahwa Indonesia kini bukan lagi tim yang dipandang remeh. Negara-negara lain mulai melihat Garuda sebagai lawan yang serius dan layak diajak bertanding untuk pengujian kekuatan. Gerak cepat PSSI dalam mengatur agenda ini patut diapresiasi. Di tengah ketatnya jadwal internasional, mampu mengamankan uji coba melawan lawan berkualitas adalah langkah strategis yang tak boleh dipandang enteng. Selain bermanfaat untuk persiapan teknis, uji coba melawan tim seperti Kuwait juga penting secara mental. Para pemain akan terbiasa menghadapi tekanan tinggi dan berbagai karakter permainan yang berbeda. Pelatih Patrick Kluivert tentu memiliki visi besar untuk membawa Indonesia tampil kompetitif. Ia telah menyiapkan program latihan intensif dan evaluasi menyeluruh terhadap performa setiap pemain. Beberapa pemain muda dan debutan juga mulai mencuri perhatian. Generasi yang dilakukan di tubuh skuad Garuda memberi harapan bahwa Indonesia tak hanya bersinar sekarang, tapi juga di masa depan.
Jay Ises, Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, hingga Nathan Chuaon jadi nama-nama yang kini mulai menjadi pilar utama di lini belakang dan tengah Indonesia. Kombinasi pemain lokal dan diaspora terbukti efektif membentuk tim yang seimbang. Dukungan dari supporter juga menjadi modal penting. Euforia lolos ke babak keempat membawa semangat luar biasa bagi para pemain, dan ini harus dijaga hingga laga sesungguhnya tiba. PSSI sendiri terus berupaya menjaga momentum ini. Dengan membangun komunikasi yang baik dengan klub luar negeri, mereka berharap bisa memanggil semua pemain terbaik di jeda internasional. Harapan besar kini disematkan pada langkah Indonesia berikutnya. Meski lawan yang dihadapi berat, peluang tetap terbuka. Jika mampu tampil tanpa beban dan disiplin, Indonesia bisa menciptakan kejutan. Babak keempat nanti akan menjadi ujian sesungguhnya. Namun di balik itu semua, fakta bahwa Garuda bisa sampai sejauh ini sudah menjadi sejarah tersendiri yang layak dibanggakan. Kini, seluruh mata tertuju pada perjuangan berikutnya. Dengan strategi tepat, kekompakan tim, dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, siapa tahu Piala Dunia 2026 bukan lagi mimpi yang mustahil.